Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya di YouTube atau media sosial. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah sholat berjamaah menjaga jarak. Sebab ini sangat penting sekali karena di masyarakat sekarang banyak yang semacam kontroversi di masyarakat awam. Pertanyaannya, bolehkah sholat berjamaah itu renggang? Tentunya kita sebagai orang awam harus belajar pada ahlinya. Di dalam masa pandemi ini tentunya beda hukumnya dengan di masa normal. Cuman ada salah satu ustadz, walaupun di masa pandemi ini dia memfatwakan tetap tidak boleh. Cuman lebih banyak yang membolehkan dengan alasan darurat. Dan syaratnya atau dalilnya juga kuat semua. Harapan saya dengan adanya video ini semoga kita bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil ilmu tentang masalah sholat berjamaah dengan atau berjarak ini. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa video, diantaranya yaitu videonya Ustadz Ihsan Tanjung. Ustadz Ihsan Tanjung ini adalah sebagian dari ustadz yang bersikukuh tetap tidak boleh menjaga jarak dengan hadis ya seperti hadis-hadis yang biasa kita dengar, atau hadis ini cocoknya dipakai di saat kondisi normal, tidak ada wabah, tidak ada perang dan sebagainya. Dan Ustadz Ihsan Tanjung ini yang tahun kemarin viral di saat bulan Ramadan, dia ini yang memprediksikan kiamat akan terjadi itu, sehingga masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan adanya kiamat. Namun ternyata prediksinya gagal. Seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama pendapat Ustadz Ihsan Tanjung. Menyaksikan simpul terakhir, sedang mereka simpul demi simpul, Pak, sampai akhirnya kita sekarang menyaksikan simpul terakhir, sedang mereka upayakan untuk terurai, ya. Padahal ada kaidah fikih dalam agama ini yang sudah sangat jelas. Kita sudah tahu dari dulu, Pak. Al-aslu fil ibadatu al-hadhar. Di sini ada kekeliruan sedikit dalam membaca. Fil ibadatuh, dia bilang fil ibadatuh, padahal fi ini adalah huruf jar. Al-ibadah majrurun bi fi atau majrur yang dijarkan oleh huruf fi, kalimat fi. Huruf fi. Jadi seharusnya dibaca fil ibadati. Hukum asal ibadah adalah haram, Pak. Jadi beribadah dalam Islam itu nggak boleh dikarang-karang, Pak. Nggak boleh pakai kreativitas, inovasi, nggak boleh.
Cukup ikuti saja bagaimana yang Nabi contohkan. Dan khusus tentang sholat, Nabi sampai mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Berarti sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dengan para sahabatku berjamaah, ya kan? Begitu dong. Sedangkan kata Nabi kepada para sahabat saat akan mulai sholat, para sahabat bilang, Rasulullah datang pada kami, mengusap bahu-bahu kami, pundak-pundak kami, dada-dada kami, meluruskan shaf, merapatkan barisan. Kata Nabi, la takhtalifu sufufakum, janganlah berselisih dalam barisan kalian, shaf kalian, sehingga berselisih hati kalian. Dan shaf yang berselisih itu maknanya apa? Maknanya dua. Sudahlah nggak lurus, nggak rapat pula. Itu makna dari shaf tidak atau berselisih. Dan yang seperti itu pasti akan menyebabkan hati pun berselisih. Dalam hadis yang lain kata Nabi, tegakkan shaf-shaf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, tutup celah-celah di antara kalian. Ini ucapan Nabi ya, bukan ucapan Ihsan Tanjung. Kalau ucapan Ihsan Tanjung Anda boleh protes. Sebab Imam Syafi'i pernah mengunjungi, menziarahi makam Nabi. Dia katakan di atas makam Nabi, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, hendaknya wajib kita terima. Jadi menurut Ustadz Ihsan Tanjung ini boleh, yang tidak boleh kita di Masjidil Haram. Masjidil Haram pada saat Qiyamul Lail dilaksanakan sholat. Jadi menurut Ustadz Ihsan Tanjung ini lebih mufakat tidak boleh untuk menjaga jarak dalam salat berjamaah dengan alasan hadis tadi. Sedangkan hadis tadi seharusnya dipakai dalam kondisi normal. Kalau kita dalam kondisi normal, kita harus mengikuti hadis-hadis Rasul tersebut. Namun ada pendapat lain yang menjelaskan untuk menjaga jarak itu boleh. Di antaranya, mari kita dengarkan pendapat Ustadz Abdul Samad. Di Masjidil Haram. Masjidil Haram pada saat Qiyamul Lail dilaksanakan sholat, dibatasi jumlahnya dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan berjarak, tidak rapat. Hanya saja kita ingin tahu dari mana dasar pengambilan dalilnya. Pertama, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sawu sufufakum, luruskan shaf kamu, fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah, luruskan shaf kamu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketika digunakan kata sawu dalam bentuk perintah, luruskanlah shaf. Apakah perintah di sini bermakna wajib atau sunat? Kapan perintah itu mengandung makna wajib? Maka menurut ulama, perintah di sini tidak mengandung makna wajib, tapi sunnah. Apa argumentasinya? Dua. Yang pertama, di ujung hadis itu dikatakan lurusnya shaf. Maksud lurus di situ lurus dan rapat. Lurus dan rapatnya shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Di ujung hadis, min tamamis shalah, kesempurnaan salat. Tidak terkait dengan sah atau tidak sah. Dalil yang kedua, hadis lain, fa inna iqamatas shafi min husnis shalah, karena lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari kebaikan salat, husnis shalah. Oleh sebab itu maka dia bukan rukun, tidak pula syarat, tidak pula wajib. Akan tetapi pada saat normal kita memang pesankan luruskan shaf, rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, suddul halal, tutup celah. Pada saat tidak normal, kalau dia bukan wajib, dia hanyalah bagian dari kesempurnaan, al-kamal, dia bagian dari kebaikan, min husnis shalah, maka ditambah lagi pada saat mencegah dari penyebaran wabah. Itulah yang dijadikan dalil oleh para ulama, sholat tetap sah walaupun berjarak. Oleh sebab itu kita laksanakan, tetap cuci tangan, hand sanitizer, masuk ke dalam masjid, di pintu tetap ada cek berapa derajat, 36 derajat, silakan masuk.
lalu kemudian sampai di dalam kita ikuti protokol kesehatan. Ini terkait yang pertama. Masalah yang kedua, karena shop berjarak, otomatis jumlah masjid jamaah yang tertampung dalam masjid setengah. Kalau biasanya masjid ini bisa menampung 300, maka 150. Kalau begitu bagaimana dengan jamaah yang lain? Lalu kemudian diadakanlah sholat Jumat 2 kloter. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad di sini boleh. Jadi penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Dengan dasar-dasarnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad bahwasanya sholat berjamaah dengan berjarak itu boleh. Untuk selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Abu Yahya. Beliau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sudah terkenal di Indonesia, bahkan di luar negeri pun beliau sudah diakui keadilannya. Seperti apa? Mari kita dengarkan bersama-sama. Menurut kalau bicara bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat. Jadi menurut Abu Yahya itu boleh menjaga jarak, bahkan dalam jangka 1 meter pun boleh, 1 kilo pun boleh berjamaah menjaga jarak, tapi dalam kondisi darurat, dan tetap mendapat pahala kesunahan walaupun jaraknya sangat jauh sekali, tapi dalam keadaan darurat. Seterusnya kita dengarkan dari Ustadz Basalamah. Seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasannya. Ustadz Reza Basalamah. Kalau bicara bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat berjamaah sebagai tempat berkumpulnya umat manusia, bagaimana diperintahkan untuk merapatkan shaf dan merapikannya, tidak membiarkan ada celah-celah untuk syaitan, bagaimana kewajiban makmum untuk taat dan patuh sama imam, rukuk bersama imam, sujud bersama imam, nggak boleh mendahului dan tidak boleh terlambat. Sekarang gimana kondisinya Ustaz dengan masjid-masjid sebagian melakukan protokol kesehatan sehingga berjarak? Iya, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa Ustaz? Kondisi yang menentukan hal itu. Kita tahu ketika perang Khauf, ketika sholat Khauf, sholat dalam kondisi takut, itu makmum nggak ikut imam. Imamnya ruku, imamnya sujud, dia berdiri pegang senjata. Mungkin pegang senjata bukan seperti ini, dia pegang senjata seperti ini. Padahal dia sedang sholat. Nggak ikut ruku sama imam, sujud enggak. Pasukannya dibagi dua, satu rukuknya sama imam, satu berdiri pegang senjata. Artinya ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan orang itu tidak sesuai dengan standar. Makanya para ulama menjelaskan tentang sholat berjarak ini. Kenapa sholat berjarak? Karena ada wabah yang kita nggak tahu tuh orang bawa penyakit atau tidak. Ini virusnya nggak kelihatan. Kalau antum kelihatan, oh fulan nggak ada wabah, ta'al, antum rapat sama mana. Tapi kita nggak kelihatan. Maka para ulama ketika berbincang, mana yang lebih diutamakan sekarang? Sholat di masjid dengan berjarak atau nggak sholat di masjid? Ya tentunya sholat di masjid dengan berjarak. Dan Allah tahu, ingat jamaah, kita ini dalam beragama nggak boleh berlebih-lebihan dan nggak boleh meremehkan. Ketika ada satu masalah, kita kembali kepada para ulama. Ulama-ulama telah memberikan penjelasan sehingga kita beragama di atas ilmu, bukan ikut-ikutan belaka. Kalau memang ada yang berpendapat enggak, rapat,
Oke, kalau daerahnya memang nggak ada masalah, rapat. Tapi ketika daerahnya bermasalah, gimana kita akan rapat? Nah, itu menurut Ustadz Reza Bazanama juga boleh dalam kondisi darurat. Ibaratkan sholat di saat perang, di saat perang, jadi khaufin, jadi hukumnya boleh. Selanjutnya ini salah satu ulama dari Malaysia, dikarenakan banyaknya jemuhan tentang yang membolehkan sholat menjaga jarak, akhirnya Ustadz dari Malaysia, Datuk Ismail ini akan bicara dan menjelaskan. Yalah, tulisan tu boleh menyakitkan hati ya. Dia tulis apa? Dia kata semayang di masjid tak ikut sunnah Nabi, semua sesat. Maksudnya semayang ada penjarakan sosial, sedangkan ikut sunnahnya suruh rapatkan lagi. Sekarang penjarakan sosial, selang 1 meter 1 meter, setengah masjid 2 meter 2 meter. Ini tak ikut sunnah, sesat. Dia tulis itu sesat. Tulis itu sesat pula. Astaghfirullahalazim. Sebab itu saya sebutkan selalu, belajar agama, kaedah kefahaman bagi betul, keluar daripada kepompong kita. Jangan belajar agama dalam kepompong sempit, sebab agama tidak pernah sempit. Jangan belajar agama dalam kepompong sempit, keluar dari kepompong agama kita. Agama tak sempit. Kalau sempit, itu kepompong yang kita cipta dan kaitkan dengan agama. Agama bukan begitu. Agama Islam dia dinamis. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab tentang ijtihad, contoh karangan Profesor Dr. Yusuf Qardawi tentang bagaimana ulama berijtihad. Bagaimana ulama berijtihad? Disebutkan salah satu kaedah yang ulama faham daripada sunnah ialah, daripada hadis dan Quran ialah, hukum hakam boleh berubah mengikut senario dan suasana. Boleh berubah. Itu berlaku zaman Nabi sendiri, berpandukan Quran sendiri. Contoh bila Allah sebut tentang diharamkan kita makan bangkai, darahnya mengalir dan sebagainya, kemudian datang ayat famanit turra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alaih. Famanit tur, tapi jika dalam keadaan terpaksa, maksudnya dalam keadaan emergency. Ini senario berubah. Asal ayatnya tak boleh makan bangkai, tak boleh minum darah dan sebagainya, tapi famanit tur, senario berubah, emergency, darurat, kebuluran. Jika terpaksa, wala 'adin, terpaksa pun ambil, tidak boleh berlebihan, ada syarat-syaratnya. Fala ithma alaih, ambil bangkai, tak ada dosa bagimu jika famanitur, jika terpaksa. Sebab apa hukum berubah? Sebab senario berubah. Ulama faham dari Quran dan Sunnah bahawa agama Islam ni dinamis, dia bukan sempit. Jadi suatu itu adalah begitu dalam keadaan biasa. Semayang di masjid, naklah kita rapatkan kaki kita, bau-bau kita rapatkan. Itu sunnah. Memang itu sunnah. Kita nak hayatinya sebaik mungkin. Tapi sekarang senario dia berubah. Ada orang mengatakan, ini sunnah WHO, bukan sunnah Nabi. Janganlah sebut begitu. Jangan sebut. Agama ni nampak sempit sangat begitu. Dia, Islam ambil kira itu. Dia bukan disebutkan begitu-begitu saja. Dia sebab bila kita membaca terbit bersembur droplets, kalau kita pembawa kuman, itu boleh menjadi jangkitan. Itu dijarakkan sebab nak jauhkan daripada kemungkinan droplets, iaitu cecair ataupun seumpamanya yang keluar dari hidung, mulut kita itu, daripada terkena pada yang di sebelahnya. Ikhtiar kita berdasarkan kajian-kajian. Sebab itu kita terima kajian tu dan fiqh menerimanya, bukan sengaja kita buat. Jadi Islam tu begitu, tak ada salahnya apa-apa, sebab kita bukan buat sembrono, ada asasnya. Maka bila para ulama kita mengeluarkan fatwa dan sebagainya, saya sokong sebab dia ada asas. Jangan sesiapa mengatakan ini sunnah WHO. Tidak, ini cadangan WHO dan kita ulama Islam kaji dan nampak, oh, kita kaitkan dengan agama kita, ya,
ada asas untuk kita menerimanya dan kita bertindak sesuai dengan kita ketika bersolat. Jadi okey. Itu juga sunnah Nabi. Kita bertindak berdasarkan senario keadaan semasa. Itu juga sunnah Nabi. Bukan sekadar rapatkan kaki itu sunnah Nabi. Kita jarakkan disebabkan keperluan. Itu juga sunnah Nabi berdasarkan kaedah yang betul. InsyaAllah. Baiklah sahabatku semua, itulah beberapa penjelasan dari para ulama bahwa sholat menjaga jarak itu boleh dan sah disebabkan karena kondisi darurat, dan pahala dari kesunahan berjamaah tetap dapat menurut Abu Yahya karena dalam kondisi darurat. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri, kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Dengan adanya pendapat para ulama ini, tentunya kita semakin cerdas dan semakin bertambah pengalaman kita dalam belajar ilmu tentang ilmu. Dan kita semakin kaya ilmu. Kita sadar bahwa dalam Islam itu bukan hanya satu patokan yang harus kita ambil. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.